Guys, ini aku mau beraktivitas kembali. Kita masuk malam ya. Udah sepi 6:30. Kalau segini 6:30 itu udah nggak ada orang. Kalau si X itu masih ada. Ini kan si Y. Tadi kan aku tuh baru pulang dari imigrasi. Kutanya tentang penyambungan visa ya. Kalau kita sendiri yang nyambung visa itu untuk melancong itu ternyata nggak semudah itu gitu. Tapi nggak susah itu juga. Ya ada. Ternyata kalau kita ngurus sendiri ataupun setidaknya kita tahu ya. Terus tuh ada yang minta uangnya itu sampai 2 bulan, cop ayo 700 ringgit. Ada juga yang minta sekian gitu kan. Jadi harga nggak sama. Jadi betul sih kata orang itu, tergantung sama orang yang nguruskan, tergantung sama calo. Itulah kata orang. Ada juga yang nyarankan kita kan, ya jangan percaya calo lah begini begitu. Nah itu dia. Disinilah kita bisa tahu. Kayak kita ngurus sendiri setidaknya itu kita tahulah kan sedikit banyaknya. Tapi ya di sana itu ya memang ya kayak gitulah ya kan. Ini aku bahas tentang visa ya, visa pelancong. Aku akan bahas tentang seputar Malaysia, visa, permit, kerjaan di Malaysia seperti apa gitu kan, paspor, perbedaan paspor pelancong dengan paspor pekerja itu apa gitu kan, gimana cara menguruskan paspornya, berapa biayanya, semua aku akan kupas habis lah gitu kan. Tapi tidak di dalam satu video ini gitu. Jadi yang pengen tahu banyak hal ataupun yang awam sekalipun bisa aja ditulis di kolom komentar. Nanti kan aku bisa jawabnya lewat video juga kayak gini nih. Kan kita saling interaksi juga dan saling bagi informasi ya kan, apa yang nggak kita tahu jadi tahu gitu ya. Aku sedikit banyaknya, kalau sebelum ini kan aku tuh tidak ambil berat ya dan nggak mau berbagi sekalipun informasi gitu kan, buat apa gitu kan. Tapi sekarang kayaknya berbagi itu lebih indah gitu untuk aku sendiri ya. Udah itu kan mesti banyak yang penasaran ataupun yang pengen tahu. Nah, kalaupun kita melancong di Malaysia, bukan artinya dia kerja, dia datang aja melancong Malaysia lah, dia sendiri pergi buat permit, paspor semua, visanya buat sendiri. Udah pastilah dia itu kosongan. Enggak mesti. Asalkan kita tahu prosedurnya gitu. Dan kita aman-aman aja di Malaysia walaupun kita sebagai pelancong, asalkan visa kita nggak sampai mati. Nah, di situ kita harus tahu dulu undang-undang pemerintahan maupun Indonesia maupun di Malaysia itu ya kan, apa aja yang dibutuhkan, apa aja sih yang harus kita sediakan gitu. Jadi selagi kita itu punya surat menyurat resmi ya, semuanya tahu prosedurnya kan. Kalau kita bawa mobil, bawa motor kan kita pun harus ada SIM. Kalau di sini tuh Malaysia kan license gitu. Jadi kalau kita sebagai pelancong, license internasional itu ya bisa digunakan. Tapi kalau kita sebagai pekerja, kita itu pun wajib membuat license atau SIM Malaysia gitu. Itu lebih abdulnya, lebih amannya sih. Tapi ya lepas-lepas aja terkadang kan, kalau pas BPJ-nya itu cuman di pinggir-pinggir jalan gitu. Jadi yang pengen tahu lebih banyak lagi tentang seputar kehidupan di Malaysia ya, aku kan memang daily ya kehidupan, tentang kisah kehidupan, kisahku sendiri sih ya sebagai TKI di Malaysia. Nah nih kerja jalan kaki aja dari rumahnya ke tempat kerja. Ini tempat kerja aku nih, tapi dari belakang ini nggak ada pintu, jadi dia ke depan aja. Nah ini kan ya yang berminat, yang memang berlangganan ataupun suka termotivasi ataupun memang yang mau support aku tuh ya memang real ya kan, karena aku nggak bisa menjadi diri orang lain. Jadi aku menggambarkan kisah hidup aku sendiri ya, semoga bermanfaat. Dan bagi mereka yang udah support, terima kasih ya untuk teman-teman semuanya. Oke, thank you for watching. Jumpa next video.